Kisah yang menjadikan apa ya, cukup resah, cukup membuat resah kita semua mungkin, atau saya sendiri nggak tahu ya. Mungkin hanya saya pribadi yang resah, mungkin semuanya menjadi keresahan bersama, nggak tahu. Ada kisah itu, seseorang memahami Al-Quran itu dengan sangat sempit gitu ya. Kalian santri khususnya pasti tahu lah Al-Quran yang mengisyaratkan bahwa Allah itu meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Nah, di situ kan kalian harus pahami ayat sesudah dan sebelumnya, hubungannya, kolerasinya itu seperti apa. Nah, itu harus dipahami ya, jangan dipahami secara sempit. Jadi di lapangan itu masih ada yang mengatakan bahwasanya ilmu agama dan ilmu non agama, ilmu agama dan ilmu duniawi gitulah bahasanya, dunia gitu. Padahal semua ulama, hampir banyak ulama, banyak kiai, banyak ustadz itu menjelaskan bahwasanya ilmu itu kalau ia mau dibagi itu ya hanya ilmu dunia dan ilmu akhirat. Nah, jadi ilmu dunia itu apapun ilmu yang kalian pelajari hanya untuk dunia. Tujuannya untuk dunia, hanya memikirkan dunia, dunia, dunia dan dunia. Itu namanya ilmu dunia. Apapun itu, mau ilmu fikih termasuk. Nah, adapun ilmu akhirat itu adalah apapun ilmu. Ilmu apapun, mau ilmunya kimia, mau ilmunya planologi, mau apapun, astronom dan lain-lain. Kalau kalian niatnya untuk akhirat, untuk agama, untuk dunia akhirat dan bukan hanya untuk dunia, maka itu menjadi ilmu akhirat. Nah, itu kalian harus pahami ya. Mulai sekarang harus dirubah semuanya, bahwa ilmu itu nggak ada ilmu dunia, nggak ada ilmu agama, nggak ada ilmu non agama, nggak ada. Hanya ada ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi, ilmu akhirat. Artinya gimana niatnya? Ilmu itu bisa dipilah-pilah hanya karena niatnya, belajarnya. Sekarang kalian bayangkan, ada orang yang mengatakan bahwasanya ilmu itu harus ilmu agama, yang ditinggikan derajatnya itu bukan ilmu yang ilmu di luar agama. Itu betapa banyak orang yang tersakiti dengan hal itu. Banyak orang-orang ilmuwan lain yang dalam artian ilmu agamanya itu standar, dia belajar, pernah belajar tapi nggak sampai ahli, tapi dia melajari ilmu yang lain, lalu dia bilang gak meninggikan derajatnya. Itu sangat menyakiti hati orang lain. Banyak orang yang tersakiti ya. Memang ilmu agama, ilmu yang akhirat itu harus jauh-jauh lebih didahulukan, karena ada fardu ain, ada fardu kifayah, itu harus didahulukan. Tapi ilmu yang seperti umum tapi diniati akhirat itu juga penting sama. Coba kalian bayangkan, kalau orang Islam gak ada yang bisa dokter, gak ada yang bisa kesehatan. Coba bayangin aja, gak usah dikasih tahu contoh, coba bayangin aja seandainya di konteks negara kita aja, di Indonesia nih, yang mayoritas Islam, orang Islam di Indonesia misalkan gak ada yang paham kesehatan. Coba bayangin, gak ada yang belajar ilmu kesehatan. Coba bayangin, orang Islam di Indonesia gak ada yang paham kimia, gak ada yang tahu paham bahan-bahan kimia kayak apa jadinya. Coba bayangin aja, orang Indonesia nggak ada yang belajar tentang masakan, tentang tata boga. Muslim di Indonesia belajarnya agama semua, nggak ada yang tahu tentang tata boga, nggak ada yang tahu tentang pertanian, nggak ada yang tahu tentang pelayaran, nggak ada yang tahu tentang apa lagi, tentang waktu, astronom ya, tentang hitungan bulan dan bintang. Nggak ada yang paham, orang Islamnya nggak ada yang paham. Coba bayangin. Oh, saya jadi agak sedikit nafsu ini. Santai-santai ya. Jadi jangan sekali-kali ada yang membedakan ilmu agama dan non agama. Adanya ilmu duniawi dan ukhrawi. Apapun ilmunya kalau diniatin untuk akhirat, untuk kemajuan Islam, itu jadi ukhrawi, jadi ilmu yang bermanfaat. Nah, gitu ya. Coba kalian pikir betapa banyak Islam tersebar melalui orang-orang yang ahli tata boga. Belum pernah tahu kan? Belum pernah tahu pastinya. Betapa banyak orang-orang Islam tersebar di negara-negara tertentu karena orang ahli kesehatan. Betapa banyak orang-orang Islam tersebar di negara-negara manapun karena orang yang ahli dalam bermain bola, belajar ilmu main bola, jadi menyebarkan Islam. Ada yang belajar ilmu IT, belajar ilmu perfilman, hingga menyebarkan Islam di seluruh negara. Belum pernah tahu kan? Makanya jangan sempit, jangan sempit, jangan sempit.
harus banyak-banyak minum air segar ya supaya otaknya segar. Oke.